Rafi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama panjangnya ialah Abdurrahman Zaid Waliuddin bin Khaldun, lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan. Ia terkenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama kakeknya yaitu Khalid. Nama Khalid sendiri merupakan nenek moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama dengan penakluk berkebangsaan Arab yang kemudian dikenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Menurut pemikiran Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan suatu penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata dalam memperoleh rezeki untuk menuju pada masyarakat yang maju yang sesuai dengan kecenderungan individu. Pendidikan akan mengarahkan manusia agar menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi. Pendidikan tidak hanya mencakup 4 hal saja, tetapi pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi pendidikan ialah suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Ibnu Khaldun tidak menuliskan secara jelas dalam Al-Muqaddimah mengenai tujuan pendidikan, meskipun tidak memberikan tujuan pendidikan secara jelas, namun ia menegaskan bahwa ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Kurikulum menurut Ibnu Khaldun. Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Sayyibani masih terbatas pada maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang di dalamnya mencakup 4 unsur pokok, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengetahuan-pengetahuan dari mana terbentuknya kurikulum tersebut, metode pengajaran serta bimbingan kepada murid, ditambah metode penilaian yang dipergunakan untuk mengukur kurikulum dan hasil proses mendidik Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai pendapat jika Al-Quran tetaplah menjadi pembelajaran dasar untuk semua orang yang dapat dikembangkan sesuai dengan keahlian yang diperoleh di kemudian hari. Selanjutnya yaitu antara guru dan siswa. Kegiatan inti dari suatu proses belajar mengajar adalah komunikasi timbal balik antara pengajar dan pelajar dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun memberi penjelasan secara tegas tentang kriteria seorang guru yang baik, yaitu memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas, memiliki kepribadian yang baik, dan yang terakhir ialah metode pengajaran yang diterapkan harus sesuai agar siswa atau siswi dapat mendapatkan ilmu pengarahan yang baik dan banyak serta bermanfaat. Seorang guru yang disarankan oleh Ibnu Khaldun harus mempunyai sikap yang lembut, penuh kasih sayang dan tegas tetapi tidak kasar kepada siswanya. Guru juga hendaknya dapat menjadi suri tauladan atau contoh baik bagi para siswanya, karena seorang siswa mudah menangkap dan juga meniru apa yang ia lihat serta dengar dari orang-orang yang mengajarnya. Ia memandang bahwa mengajar adalah salah satu keahlian dan dikelompokkan ke dalam pertukangan. Karena bersifat keahlian, maka semakin orang butuh kepadanya, maka semakin besar pula upaya yang diberikan kepadanya. Metode pendidikan. Ibnu Khaldun telah dijelaskan dalam kitab Muqaddimah yang telah menuliskan metode pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode tahapan dan pengulangan. Yang kedua yaitu menggunakan media dan sarana. Yang ketiga yaitu berwisata. Keempat yaitu tidak mencampurkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Yang kelima yaitu sanksi sebagai sebuah motivasi. Biografi Al-Ghazali. Abu Hamid ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali, seseorang
sering menyebutnya dengan nama Imam Al-Ghazali. Dilahirkan di Ghazaleh yang terletak di daerah Tus, wilayah Khurasan pada tahun 450 Masehi, tokoh sufi yang pemikirannya banyak dialami oleh nilai-nilai tasawuf dan mendapatkan julukan Al-Ghazali di masyarakat sejak masih kecil. Al-Ghazali sudah terkenal dengan pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan dan penggila kebenaran yang hakiki. Meskipun duka ditinggal ayah menerpanya, ia tetap semangat dalam mencari ilmu. Al-Ghazali memulai karir kejayaannya ketika ia berpindah menuju ke istana Nizam Mulk dan menjabat sebagai Perdana Menteri dari Sultan Bani Saljuk. Di sini ada konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Ada tujuan, ada guru dan siswa, ada kurikulum, dan ada metode pendidikan. Yang berikutnya, perbandingan pemikiran antara Ibnu Khaldun Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Konsep pendidikan yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali sebenarnya memiliki beberapa persamaan. Seperti penjelasan di atas, jika pemikiran filsafat yang dimiliki oleh Al-Ghazali menjadi salah satu inspirasi pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun, tetapi baik persamaan maupun perbedaan yang muncul tetap dapat dibandingkan karena adanya perubahan zaman yang pasti sangat berpengaruh pada sistem pendidikan. Berikut ini akan penulis uraian perbandingan antara pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang pemikiran pendidikan Islam serta relevansinya di pendidikan Indonesia saat ini. Yang pertama, tentang pengertian pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah suatu penerangan. Berikut ini akan penulis uraian perbandingan antara pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali tentang pemikiran pendidikan Islam serta relevansinya di pendidikan Indonesia saat ini. Pertama, tentang pengertian pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah suatu penerangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.